Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ada bedah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari Wali Songo atau menjawab bedah nasab yang belum tertuntaskan di Kesultanan Banten. Said Mudakori membedah nasab Dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sunan Ampel Sitinggil Kawunganten Cilacap. Saat ini beliau sedang bersama-sama para alim ulama di wilayah sekitar Cilacap, Banyumas, Cirebon yang peduli akan nasab daripada Dzurriyyah Rasulullah SAW, sedang mengkaji ilmu kitab-kitab nasab dengan beberapa referensi, baik itu di situ ada Kiai Nur Salim, ada Said Qori dan alim ulama lainnya membedah kitab nasab ini. Jadi untuk jelasnya mari kita simak bersama-sama videonya bagaimana Said Qori Muda membedah kitab nasab tersebut sebagai jawaban agar kita tidak bertanya-tanya lagi mengenai siapa Dzurriyyah Rasulullah SAW yang sah yang berada di bumi Nusantara ini, agar kita tidak dibutakan dengan mahabbah atau fanatik buta sehingga akan merugikan diri kita sendiri, anak cucu kita dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan dengan dalih darah Rasulullah SAW. Kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad bin Aisyah An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafat. Nggak usah khawatir, kita nggak ngeliat namanya. Baca aja sebisanya. Min waladihi Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Hamiyah fi akhiri umrihi wa hadara ila al-Basrati wa aqama biha wa mata biha wa lahu awladu wa akhuhu bil Jabril. Ya. Wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu bin Nafati. Apa artinya? Dan bermula Said Ahmad bin Isa An-Naqib yang dia punya kerja itu naqib. Naqib itu nyatat silsilah. Kalau orang Aceh itu sebutnya kutuha-kuba. Kalau di sini ada istilahnya juga, ya kan? Kalau kami bilang ketua. Jadi orang tua kubah itu dia punya kubah, itu kita hidup dalam kubah dia gitu. Ya. Siapa itu anaknya? Isa Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu bin Nafat, yang dilakab akannya Ahmad itu rujuk domainnya. Ya. Bin Nafati dengan Nafat lakabnya. Min waladihi Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Amiyah fi akhiri umrihi. Apa adanya? Sabit daripada anak cucunya, atau min wuldihi boleh dijamakkan aja, atau makna min waladihi itu makna kalimat isim mufrad dikaidahkan kepada makna jamak, ya.
Kalau mau dibaca min wuldihi boleh. Sabit sebahagian daripada anak cucune Ahmad, kan gitu kan? Abu Ja'far al-A'ma itu Abu Ja'far al-A'ma. Muhammad namanya, berarti lakopnya itu Abu Ja'far karena Muhammad itu punya anak Ja'far mungkin. Karena nggak mesti juga orang dilakop dengan Abu Ja'far harus punya anak Ja'far, nggak mesti juga. Boleh zat kita ke situ. Tapi nanti kita lihat perkembangan dari anaknya ada nggak Ja'far, ya kan gitu. Kalau nggak ada berarti memang lakop yang dilakopkan orang kan gitu. Ya. Beliau ini yang namanya cucunya tuh Said Ahmad itu namanya Muhammad. Ya, dilakop atau digelar dengan Abu Ja'far al-A'ma, dia buta, matanya buta. Nah, bin Ali, dia punya ayah namanya Ali. Ali bin Muhammad. Muhammad bin Ahmad. Berarti Ahmad punya anak Muhammad, punya anak Ali, punya anak lagi Muhammad. Ini yang buta tadi. Ya. Amiya fi akhiri umrihi. Yang buta lah dianya Abu Ja'far Muhammad Abu Ja'far al-A'ma fi akhiri umrihi, di akhir umurnya selesai. Wan hadara ila Basrah. Wan hadara, dan berhijrahlah atau berpindahlah. Dianya siapa? Dianya Ahmad, bukan dianya Abu Ja'far. Karena Amiyah itu fil. Amiyah fil. Wan hadara fil. Maka waw itu bukan lagi waw ataf, tapi waw istifnam. Selesai. Cuma takdirnya adalah kepada sahibul hikayat. Apa sahibul hikayat di sini adalah Ahmad. Maka yang jago-jago nahu bukan idrak. biar jelas. Kalau dikembalikan wujudnya kepada Amiyah, ulama Jawa pernah ngomong begini, Pak. Man arja'at dhamair ilal afal falaisa minari rijal. Siapa orang yang merujuk dhamir kepada fi'il, maka orang itu bukanlah lelaki. Itu berarti bukan ke Amiyah. Kalau mau rujuk ke Amiyah mesti ke masdarnya. Dan berhijrah dianya keadaan buta. Mana bisa orang keadaan buta berhijrah? Karena itu bukan isim fa'il, kan gitu kan? Berarti yang dimaksud dan berhijrahlah dianya Ahmad, kan rujuk dhamir yang paling dekat. Setelah lafziyah yang paling dekat ya Ahmad, bukannya Abu Ja'far Muhammad, gitu loh. Fi ilal Basrah, ke negeri Basrah. Wa aqama biha wa mata biha, dan bermukim, ya, tinggal di Basrah, wa mata biha, dan meninggal di Basrah. Kapan pergi ke Yaman? Coba tanya kapan pergi ke Yaman? Dari riwayat siapa? Riwayat kitab Anu boleh. Saya ingin tanya, riwayat yang menyatakan Ubadillah apa Ahmad bisa pergi ke Yaman, hijrah ke Yaman, itu apakah yang meriwayatkan itu hidup di zaman Ubadillah? Nggak ada riwayat itu hidup di zaman Ubadillah. Al-Janadi, kitab-kitab abad 9 semua, abad 89. Sedangkan Ubaidillah hidup di abad ke-4, sezaman dengan Ubaidali. Ubaidali ini mengerti kan? Jelas nggak kira-kira? Terus dari siapa? Mungkin nggak ada keterangan. Nggak ada satupun kitab yang menerangkan di abad yang tua bahwa Ubaid Ahmad bin Isa hijrahnya ke Yaman. Hanya kitab kajian itu yang menerangkan tinggalnya, pindah ke Basrah, tinggal di Basrah, meninggal di Basrah. Berarti Basrah ini apa? Wan hadara turun dari Baghdad menuju Basrah. Ngapain di Basrah?
pedagang minyak. Karena di Basrah pedagang tempat pabrik minyak. Berarti kan ada misi dia ke Basrah sampai digelar dengan An-Nafat. Apa An-Nafat? Pengusaha minyak. Apa lu kira-kira? Yang menyebutkan Al-Muhajir nggak ada lakop Al-Muhajir dari kitab-kitab tua. Lakopnya Al-Abaq, An-Nafat, itu lakopnya. Tidak ada Al-Muhajir. Al-Muhajir yang lakopin orang Yaman. Tahu siapa itu? Nggak tahu kita. Jelas kira-kira? Sampai di sini tuh. Ada yang bertanya? Silakan. Sambil Tengku Kori tarik nafas sambil ngerokok. Kemarin pimpanya besar, 1 minggu tinggal kecil. Yang kemarin kan 1 juga pimpanya, pipa rokoknya. Sekarang udah kecil. Ini orang. Ada yang bercerita kepada saya di Sikohit bahwa dia punya pipa, dipinjam jenengan, pulangnya letak pipanya. Jangan-jangan pipa yang besar terus kemana kecil itu. Enggak. Kalau ini memang beda. Kalau ke kayu, ini mah tanduk. Ya, kami persilakan kepada hadirin apabila ada yang ingin bertanya. Sekaligus memberitahu bahwa yang hadir malam hari ini ada dari Pangandaran, Jawa Barat. Ada dari daerah itu ya, daerah Nyiroro Kidul. Saya belum kenal dengan Nyiroro. Ada juga yang dari Tangerang, dari Banyumas, Cilacap Timur, terus dari Semarang, dari Purwokerto hadir juga, yang dari Kebumen hadir pula, dari Poring Kebumen, terus hadir pula dari mana lagi? Purbalingga, dari Purbalingga hadir Kiai Ja'far. Ini semua dalam satu wadah saya. Jamiah Sholawat Wali Songo Nusantara, salah satu sholawat yang bersanad muttasil sampai Kanjeng Sunan Ampel. Dalam satu naungan di Yayasan Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel. Monggo hadirin apabila ada yang ingin bertanya terkait penguatan materi yang telah disampaikan oleh beliau, kami persilakan 3 penanya terlebih dahulu. Monggo. Monggo, sebut nama saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, tapi bukan Al-Muhajir. Saya dari Sumpyuh, itu nama kecamatan, kabupatennya Banyumas, provinsinya ikut Jawa Tengah sama dengan sini. Kalau Pangandaran sudah ikut Jawa Barat. Ya. Pertanyaan saya terkait dengan bahasa yang dalam diskusi itu suhroh wal istifadah, itu ketenaran gitu ya saja, atau terkenalnya. Nah itu dalam pembahasan terkait diskusi nasab yang sedang viral ini, itu seolah yang sedang dibahas itu suhroh wal istifadahnya tentang Ubaidillah. Nah ini apakah berlaku juga suhroh wal istifadah ini untuk yang lain? Penentuan maksudnya suhroh wal istifadah ini bisa nggak berlaku ke yang lain? Begitu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah satu-satu dulu. Satu-satu. Tenang. Biasanya 3. Usah satu-satu. Yang pertama kan kedua wadah, ketiga wadah. Pertanyaan umpan. Satu kali nadingan.
pertanyaan, apakah suhrah wal istifadhah berlaku hanya kepada satu? Berlaku semuanya, Pak. Dari zaman ke zaman. Misalkan gini, tak kasih contoh. Karena nggak ada papan, tak kasih asal ilustrasi aja tanpa papan ya. Ini perhatikan. Ini Nabi Muhammad ya, punya anak Fatimah, kan gitu kan? Hasan wal Husain, ya kan? Terus dari zaman Nabi Muhammad Fatimah ya, 100 tahun minimal atau 200 tahun setelah itu ada isbat, ada surah. Makanya nanti Hasan punya Husain, Sayyidina Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Surah nggak tuh? Istifadhah nggak? Nggak ada yang membantah kan? Ada yang ikat. Wujudnya ingkar, penafian, ketika ada orang yang tidak diakui pasti ada isbat dan nafi. Kalau orang yang nggak ada, apa yang mau dinafi? Misalkan saya di masa itu kan, terus ada sekarang masa sekarang memasukkan ada anaknya daripada Sayyidina Husain namanya Abdul Qadir misalkan. Kan akan ditanyakan ada surah nggak di situ? Ada yang menetapkan nggak? Siapa yang menafikan? Siapa yang menetapkan? Apa yang bertanya begitu? Orang nggak ada orangnya di sini kok. Gitu loh. Terus Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak Sayyidina Muhammad Al-Baqir, punya anaknya Imam Zaid, situ banyak anaknya. Ya. Nah, jalur Muhammad Al-Baqir punya anak Imam Ja'far. Imam Ja'far punya anak Imam Muhammad, punya anak Imam Ali Al-Huraidi, ya kan? Nah, Ali Al-Huraidi punya anak Imam Muhammad dan Imam Ahmad Asy'arani. Isbat itu berapa tahun? 100 tahun kurang lebih. Atau terhisbatnya di Ahmad bin Isa. Sehingga nama-nama itu tidak akan luput dari catatan ahli nasab. Sampai anak-anaknya. Bila mana anaknya di sini tidak disebutkan, ya kan? Tapi di kemudian keturunannya ada. Gitu. Berarti ada tarjih ketika ada isbat. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Ributnya karena Jengki Dosa. Siapa Jengki Dosa? Ternyata Abdullah. Nama Abdullah ada. Nama Abdullah itu termaktub di dalam kitab induk, cuma Jengki Dosa nggak ada. Ngerti nggak maksudnya? Yang jadi pertanyaan, siapa Jengki Dosa? Cucunya bilang Jengki Dosa itu gelar. Bapak engkau gua namanya Abdullah. Diisbat oleh ulama musyawarah. Ada kitabnya isbat. Isbat nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani ada kitabnya, tua. Gitu loh. Jelas kira-kira. Nah, sekarang Ubaidillah surah istifadhah ada nggak di zaman dia? Pasti nggak ada, udah ngapain tanya, nggak ada. Kenapa nggak ada? Orang nggak tahu kok, emang anaknya satu Muhammad yang dikenal, yang surah nggak ada yang kenal namanya Ubaidillah. Anak sampean namanya Jainal, satu orang. Nggak mungkin dong ada anak lain yang surah istifadhah. Yang dikenal ya Jainal, betul tak? Saya nggak ada apa-apa tulis. Gitu. Terus sampai sekarang. Muka itu Wali Songo ada surah istifadhahnya. Siapa yang mencatat nasab Wali Songo? Ya keluarganya. Nanti kepada jalur keluarga itu diisbat. Sekarang kita mengkaitkan sekarang. Istilhaq namanya. Catatan manuskrip ada jalur Musa Al-Ghazim. Terus ada orang bertanya, Abdullah punya anak Muhammad, gak ada yang namanya Ahmad. Yang menjadi jalur Musa Al-Ghazim, menjadi jalur Sayyidina Wali Songo atau Sunan Gunung Jati. Jangan
Jangan karena kamu nggak nemukan kamu bilang nggak ada. Buka dalam kitab Umdatul Tauhid, ta'liqnya ada nama lain dari nama Ahmad, yaitu Muhammad. Gitu loh. Kayak orang kita Indonesia, nama Ahmad dipanggil Mamat, Muhammad juga Mamat. Jadi orang bisa memprediksi nama Mamat bisa Muhammad atau bisa Ahmad. Begitu loh. Jelas nggak? Kalau di Aceh lebih parah lagi. Nama Mansur, namanya dipanggil Bansu. Itu lisan kamu. Namanya apa? Mansur. Fawa Mansur, wadaka Mansurun, unsur la tansur. Sobat saya udah mulai goyang. Ya. Wadaka Mansur. Dipanggil apa? Bansu. Bunyi nggak? Itu. Ya, jelas kayak gitu jawabannya. Jadi istifadah itu berlaku sepanjang zaman. Enggak cuman kalau kita tanya, kalau sekarang kan misalkan kamu Said Habib Al-Haddad udah syuro, udah benar udah syuro, tapi di atas gak syuro kan batal. Syuro kenapa? Syuro sekarang di atas akarnya kalau bahasa tuh furu masailnya nggak ada syuro. Tahu furu masail kan? Kalau bahasa kita ngaji kan tahu ya, furu masail. Atau kalau bahasa ilmu faraid, aslul masalah. Aslul masalahnya nggak ketemu, jadi nggak pembagian waris? Iya nggak jadi, karena aslul masalah inilah yang perlu kita ketahui. Apakah masalahnya dia masalah asal masalah 14, apa masalah 2, kan gitu kan? Gitu. Silakan, yang gimana? Puas. Nanti kalau mau debat catat aja dulu. Biar ilmiah maksudnya. Silakan yang mau tanya lagi. Ya, monggo. Pertanyaan kedua yang mau menanyakan terkait pemaparan dari Sebelum ada yang tanya, saya ingin kasih tahu. Berlakukah sanad nasab seseorang yang netepin dia, yang ijtihad dia sendiri, yang ngaku dia sendiri? Sama. Sepakat? Sepakat nggak? Sah nggak? Terbuka aja lah. Kita nggak bisa berbuka. Udah ganti wajah. Ada serius. Ya. monggo ya. Ada yang nanya? Monggo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathul Fanani, saya dari Desa Karangrau, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kabupaten Zaid, saya mau bertanya, kemarin sempat nyimak tentang masalah perdebatan di Banten. Ada dua pendapat yang berbeda terkait pengakuan nasab seseorang. Yang pertama menyatakan harus termaktub dalam kitab yang sezaman atau kitab yang lebih tua. Yang kedua menyatakan tidak harus termaktub dalam kitab sezaman. Nah, untuk pernyataan yang pertama itu rujukannya dari mana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, di manakah atau adakah keterangan adanya persyaratan kitab yang sezaman? Kan gitu ya? Oke, ini nyampe suara saya. Ini kan gurunya pakai
buat yang ini nih enak megang-megang. Kadang saya kalau yang megang-megang lupa mulu saya. Iya, kalau yang model megang-megang. Ya, yang pertama yang perlu diketahui kita bersama bahwa persoalan nasab yang disandarkan atau disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW itu termaksud dalam perkara agama. Setuju kan? Ini biar enak nih diskusi. Setuju kan? Sebagaimana saya jelaskan tadi. Sehingga apa saja yang menyangkut paut ke dalam persoalan agama itu mesti tidak boleh sunyi daripada wujudnya riwayat yang berkesinambungan pasti kan? Ya. Terlebih lagi ilmu hadis, Al-Quran, Tauhid, Fikih serta ilmu-ilmu Islam lainnya itu mesti kudu ada sandarannya, sanad berkesinambungan. Saya kasih contoh. Ini khasanah ilmu ya, mendekati jalur pahamnya, ya, biar gampang mahamin ke depan, ya. Oke. Nah, astagfirullah, ini kayak diskusi kemarin juga, pas lagi diperlukan error. Ini nggak tahu jadi hibrid mana yang gini. Tak kasih contoh. Kita mazhabnya apa? Syafi'i bukan? Jelas Syafi'i kan? Syafi'i rujukan induk kitab mazhab Syafi'i apa? Al-Um untuk kaul jadi. Karena yang berkembang sekarang sampai sekarang itu adalah kitab kaul jadinya Imam Syafi'i, ya, yaitu Al-Um. Oke, Al-Um, ya. Kemudian zaman setelah wafatnya Sayyidina Imam Syafi'i, ya, muncullah seorang ulama yang hebat ilmunya yaitu Imam Ahromed Al-Juwaini. Beliau memperjelaskan kitab Al-Um itu menjadi nama kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Coba tulis. Besok kalau mau ngaji tahu sanad kitab. Nah, kitab Nihayatul Matlab itu diperjelaskan kembali menjadi kitab Al-Basit. Siapa yang menjelaskan itu? Abu Hamid Al-Ghazali, yang tadi wafatnya di abad di tahun 478 Hijri. Itu Al-Juwaini 478 Hijri mencarah atau memperjelas kitab Imam Syafi'i yaitu Al-Um. Berarti kitab ini belum diperjelaskan oleh ulama-ulama setelahnya selain Mukhtasar Al-Muzani, ya, itu sekitar sunyi sampai 200 tahun. Jelas kan? Sunyi penjelasan sampai 200 tahun. Berarti di zaman itu patokannya langsung Al-Um, gak ada kitab lain. Jelas? Atau yang zaman sedikit yang langsung disarah diperjelaskan menjadi ikhtisar, yaitu mukhtasarnya Imam Al-Muzani, ya. Terus Al-Basit yang disarah atau dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di abad tahun 505 Hijri. Terus dikarang lagi oleh Imam Ghazali lagi, dikembangkan lagi oleh beliau menjadi kitab Al-Wasit, ya. Dari Al-Wasit jadi Al-Wajiz, Imam Ghazali lagi. Nah, dari Al-Wajiz inilah menjadi Fathul Aziz kitabnya. Fathul Aziz dikarang oleh siapa? Abdul Qasim Ar-Rafi'i, lawan pendapatnya Imam Nawawi. Ini Ar-Rafi'i sebagai mujtahid fatwa. Maka apabila khilaf antara Imam Nawawi dengan Ar-Rafi'i, kudiman Nawawi, Imam Nawawi diambil. Sama apabila ikhtilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, maka Imam Ibnu Hajar lah yang kudima yang didahulukan.
Maka menurut Imam Ibnu Hajar, orang baca surat ihdinas siratal mustaqim, mustaqim bukan mustaqim, ya, dibaca mustaqim, itu indal hajar la tasihhu salatu, tidak sah salatnya. Itu jelas kira-kira? Oke? Nah, Fathul Aziz, ya, itu dikembangkan lagi menjadi kitab Al-Hawi Shaghir. Al-Hawi Shaghir dikembangkan menjadi Al-Anwar, terus Al-Bahjatul Al-Bahjah Nazam, terus Al-Irsyad, terus dari Al-Irsyad jadi kitab Al-Imdad, ya, Al-Imdad menjadi Fathul Jawad. Ada salah nggak? Urut nggak? Jelas tidak? Uang ilmu yang bersangkut paut dengan ilmu fikih aja ada sanad kok. Itu menjadi dalil bahwa harus ada kitab sedangan. Apabila kita menyatakan satu pendapat qala hadzal haram fil qadim, misalkan ini haram menurut kaul qadim, lalu kita lihat di kaul qadim nggak ada, akur nggak? Nggak akur, berarti palsu. Menyandarkan sesuatu bukan kepada kitabnya. Paham nggak kira-kira? Nah, qala Abdullah ibn Mubarak, ya waktu itu saya ngomongnya qala Rasulullah, ya wajar orang silap lidah kok dikata mau pergunakan hadis palsu. Itu kan sentimen itu Pak. Kan saya ngakuin ya itu silap lidah saya, ya kan? Ya saya kecoplosan ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal saya nggak murtad. Tidak murtad saya mengucapkan qala Rasulullah walaupun bukan dari lisan Nabi, karena dianggap sebagai hadis maknawi bukan lafzi. Kalau hadis maknawi kan akal, maka termaktub di dalam kitab hadis. Jelas nggak? Oke, kita lanjut. Apa kata beliau? Al-isnad min ad-din. Walau al-isnad laqala man syaa ma syaa. Rawahu Muslim fi muqaddimah sahih. Wa ruwiya anhu, ini kata Tuan Qurtubi, enggak boleh ruwiya kama ruwiya, enggak boleh ada. Wa ruwiya anhu aidan, dan telah diriwayatkan juga qala bainana wa bainal qaumil al-qawaim. Apa al-qawaim? Yani al-isnad. Di antara saya, di antara satu kaum wajib adanya qawaim, yaitu isnad. Maka kitab yang sezaman itu maksudnya isnad, gitu loh. Kan tadi sudah kita bilang, dalam kitab itu ada menunjukkan ya, kayak kitab tadi disebut dengan nakal namanya, kitab yang bernakal, berkelanjutan kan. Ada kitab dia tidak berkelanjutan seperti Fathul Mu'in, tidak pakai ke atas. Fathul Mu'in seorang ulama Imam Zainuddin Al-Madibari, beliau menuliskan kitab yang pertama Qurratul Ain fi Muhimmatin Din. Jelas? Itu karyanya sendiri, tetapi isinya mangkul. Dia mengambil daripada matan kitab sebelumnya. Nah, kalau ada orang yang menyatakan Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa, tetapi di dalam kitab disebut kama fi tahdhib, misalkan kama fi maddi, kama fi fakhri, akur, ini nggak ada. Coba perhatikan, setiap ada membacakan nama Ubaidillah pasti nggak ada rujukannya, nggak ada rujukan kepada kitab yang sezaman. Sekarang kita kan sedang membahas Ubaidillah. Berarti kalau kita sedang memverifikasi nama Ubaidillah termaktub enggak sebagai anaknya Sayyidina Ahmad. Bagaimana kalau enggak kita mempergunakan kitab yang sezaman? Logis enggak? Ya enggak logis, maksain diri untuk mengakui Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Tidak terverifikasi nama Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad dalam kitab-kitab induk. Kalau ada ya silakan taslim sekarang. Gitu. Terus ada orang mengambil kitab Al-Janadi yang memverifikasi Abdullah bin Ahmad melalui jalur Bani Jadid. Kalau
riwayat yang terdapat dalam kitab As-Suluk, ini kitabnya nih. Ya. Kalau kita menerima riwayat kitab As-Suluk ini di halaman 135. Tak, bisa tandai. Ya. Bukan ini. Halaman berapa? 135. Kita baru beli gara-gara kemarin saya bilang situ mah enak, duitnya banyak, kalau saya mah download baik, kata saya kan. Alhamdulillah ada yang ngasih duit, tak duit kitab. Nah, nih. Tabaqatul ula minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah. Ada yang di sini ada nama yang bertambah lagi,